Halo, ketemu lagi di channel Cacing Sidoarjo. Kali ini kita di sesi kunjungan mitra. Jadi selama di dalam kemitraan ada pendampingan budidaya di mana apabila ada mitra yang kesulitan akan kita coba untuk menjadikan solusi. Baik, kita di sini ketemu dengan Bapak Anang yang sudah mencoba melakukan budidaya, namun mengalami beberapa masalah. Eh, untuk lokasi budidaya seperti ini bisa ditampilkan mungkin. Karena memang sudah keluar investasi yang lumayan besar, jadi eman apabila budidaya ini tidak menghasilkan, maka harus ada semacam perawatan ulang eh, supaya lebih bisa menghasilkan lagi. Untuk lebih detail tentang masalah akan disampaikan sendiri oleh Bapak Anang. Monggo Pak, mungkin bisa dikenalkan dulu. Ya, saya nama Muhammad Anang Irwansyah, ada di Sidoarjo ini ya. Eh, saya hampir setahun ini memelihara atau budidaya cacing LR. Eh, Kendala yang saya hadapi sebenarnya bukan kendala dari sisi teknisnya, tetapi dari sisi waktu yang pada saat itu saya tidak konsentrasi terhadap waktu mau panen. Karena saat itu saya harus ada melakukan ibadah, eh, karena dengan satu keluarga semuanya berangkat ibadah umroh pada saat itu. Lalu yang kedua adalah pada saat mau panen lagi saya ada musibah tentang anak saya harus masuk rumah sakit, sehingga saya teledor mau saatnya panen tidak panen, sehingga cacing-cacing ini yang besar itu mati, tapi yang kecil atau yang anak-annya istilahnya masih ada. Jadi saya pada saat itu hanya sekali beli di Pak Rudi itu bibitnya, dan sampai sekarang belum beli lagi karena memang yang mati itu yang besar, yang kecil masih ada, seperti itu. Mungkin itu Pak Rudi dari awal ini. Terima kasih Pak Rudi. Mohon petunjuk dan bimbingannya Pak Rudi. Apa ini aja Pak, apa Pak? Jadi kita akan coba melihat-lihat untuk tempat budidayanya. Karena memang dilihat di sini sedikit banget untuk populasinya, sangat renggang. Ini akan mempengaruhi dari kecepatan untuk reproduksinya. Kita tahu bahwa untuk aturan dari kenyamanan cacing pasnya itu 1 meter persegi diisi 3 kilo. Jadi ini sangat renggang banget, hampir malah nggak ada cacingnya ini ya. Coba. Oke, oke, sudah. Jadi kalau nanti jenengan tetap seperti ini Pak, ya seperti nggak ada hasilnya nanti jenengan. Siap, siap. Iya, saya setuju. Ini mungkin saya ambil semua dengan tanahnya, langsung saya judikan satu di sana. Kan Pak juga dua tempat ini jadi satu nanti. Atau tiga tempat ini jadi satu. Intinya gini Pak, intinya tadi gini. Jadi kita ambil daripada beli bibit lagi, semua ada cacing di sini, Ada. kita ambil, diambil semua cacingnya ya, ditimbang, terus disesuaikan dengan lokasinya. Jadi misalnya kalau timbangannya cuma ada 3 kilo, gampangannya ya, ya kita siapkan 1 meter persegi, tebar ke situ, gitu kan Pak. Siap. Tuh, jadi kalau seperti ini nanti kayaknya Oh nggak jadi-jadi. enggak. Karena dia perkawinannya lambat kan. Betul, betul. Lah ini hampir nggak ada Pak ya, hampir nggak ada. Tapi terus kedua, kalau tak saya lihat ini keras Pak. Tanahnya ini. Ini pakai apa ini Pak? Pakai backlog. Backlog.
Loh, ini kalau mau gini aja sulit banget, Pak. Apa, Pak? Ini maksudnya sih nggak apa? Kurang gembur berarti. Nggih. Bisa ngepasin juga kan, loh kan. Oh, siap, siap. Oh, berat banget kan. Loh. Ini tangan kita yang kuat, Pak, apalagi cacing, Pak. Siap, Pasti siap. nanti juga butuh kerja keras cacingnya kan. Ya, ngil kan. Nah, efeknya apa ya? Sulit Oke, siap, siap, gemuk siap, gitu. siap. Oh, ya kan? Ini emang kayaknya nggak pernah digemburkan ini, Pak. Ini yang mengemburkan memang kalau dulu ya. Eh. Terus nah ini Pak salah satu Pak ini beberapa ini seperti ini jenis ANC Pak ini Pak. Nah ini kan, ya kan ini ada biru-birunya kan. Nah, Oh, itu ini bukan LR nih. bukan ini ANC ini Pak seperti Berarti ini. kecampuran istilahnya. Iya Dari bisa dari backlognya juga kami memang bibit juga cuma 10% ada pengotornya kan nggak 100% kan 90% kemurniannya. Jadi memang harus ada proses sortir tiap kali perawatan. Nah, kelihatan kan begini. Memang saya katakan kemarin di pelatihan kan juga iya, iya, iya. 3 hari sekali misalnya kita lakukan pengemburan sambil nyortir seperti ini dibuang. Iya, iya. Atau kalau mau ya tanah ANC di kandang yang lain, nggih bisa. Tuh. Nah. Ya seperti ini ya, pokoknya ada warna-warna biru-birunya seperti ini. Pasti beda. Itu ANC, Pak. Kalau yang LR itu merah polos. Ini ya kalau kayak seperti ini seperti seperti tanah liat ini, Pak. LR itu badannya kecil-kecil Pak. Kecil pendek-pendek sih. Ini sama nih, ini masih LR. Bentar. Jadi ngelihatnya memang harus Teliti, detail. iya. Ini ada biru-birunya ini Pak. Oh. Ya kan biru-biruan ini warnanya beda kan? Ini Iya, agak biru kehitaman kan ini. Ya ini kan. Kalau LR itu merah polos. Jadi memang bukan kelembapan aja, butuh kegemburan, butuh proses sortir gitu. Niki yang apa? Wah, ini ada kayak kecampuran ini baru. Ya karena memang biasanya backlog itu udah di tanah Pak, biasanya Pak. Oh. Jadi begitu ada media yang nyaman bagi cacing di tanah, nyentuh tanah, pasti mereka akan Ikut. ke situ. Memang ada LR juga, ini ada LR dan saya campur Pak Jino, udah. Ya repot nih nanti. Ya kalau mau nyortir nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Kalau nggak mau sortir dijual apa adanya dulu. Masih kayak nanti nyortirnya nanti mau menjual itu ini cik. Ya ini downgrade ke ANC Pak kalau gini Pak. Maksudnya anu nopo? Gimana yang NC dipindahin pada Boleh sih ya. menjualnya nih bu. Ya nopo daripada habis semua. Emang aduh, ini nggak pernah digemburkan. Wah kacau. Ya seharusnya dengan yang sebagai Iya. sebagai ownernya ya, jadi ya paling nggak harus memberi edukasi ke karyawan. Ini kan sulit banget ini Pak ya. Memang nyaman sih, ademnya sudah cukup nyaman, tapi ya kalau ngelihat gemburnya, waduh minta ampun ini Pak. Oke. Jadi ya sulit berkembang juga ini. Salah satunya ini keras. Ya. Juga nanti. Oke. Siap keras. Jadi satu kepadatannya kurang. Ya. Dua tanahnya kurang gembur. Siap. Juga tadi kemurniannya Pak ya, ini kemurniannya harus dijaga. Ini banyak yang ANC ini Pak. Saya anu aja dulu lah. Saya pelihara sampai ini dijual. Nanti kalau misalkan harus berikutnya harus diambil, nggak apa-apa nanti. Sudah untuk kondisi lingkungan sudah bagus. Cuman memang dia tadi perawatannya karena tidak ada pengawasan secara intens, jadi karyawan mungkin kurang gitu ya. Benar. Ya itu salah satunya memang penyebab kegagalan perawatan yang tidak intens tadi ya. Diakui memang iya.
Tapi secara lokasi memenuhi syarat. Sudah cukup bagus Pak, untuk lokasi bagus. Itu tadi mungkin hanya perawatan aja, daily treatmentnya yang kurang intens, Salam. kurang. Mbak di rumah Mbak. Kesini Mbak, ke rumah Mbak. Ada yang ngajari Mbak. Ya suruh tak nih Mbak. Yuk. Ini anak ini kasihan aja Pak. Dia kos nggak bisa bayar kos, nggak bisa malam. Suaminya sakit. Bisa menang ngomong sedekah aja saya. Ngomong rupiah mulai dulu. Jadi sebulan minimal 1.500.000 untuk. Terus 1.200.000 hingga 500. Berapa bulan itu? Ya kita ngomong, kita bedakan di sini antara bisnis sama personal ya. Kita ngomong di bisnis saja di sini ya. Jadi memang saya akui. Ya, betul. Jadi memang kalau nggak benar nanti pengawasannya tadi biasanya agak gitu. Kalau ngomong secara bisnis ada KPI Pak ya. Pernah Pak paham kan KPI ya? Nah itu kan aja Pak, nggak apa dikasih aja. Mbak ini KPI-nya seperti ini harus kita capai gitu. Jadi sebagai semacam tekanan ke mereka juga. Jadi kerja nggak hanya asal aja, ada arahnya, ada apa sih target ini yang kita kerjakan gitu. Apalagi kalau saya kemarin kan stres hari itu. Karena stres itu kan sudah ini kok nggak ini. Wes tuku mobil lah ya. Mobil. Yang kemarin di mainan saya itu. Mainan. Iya. Gimana lagi pada stres saya lihat belakang nggak belum sukses. Tapi saya pikir gini ya kan tidak sukses itu mungkin. Ya Gusti Allah kan tidak harus semua yang saya lakukan sukses semua. Karena saya ada beberapa bisnis yang lain itu lancar semua baru. Ini aja yang kita. Jadi kados kontrakan itu nggak pernah kosong, ada orang keluar masuk lagi. Pasif income itu Pak, lancar. Ya, saya ada 12 rumah baru di sini. Untuk kontrakan itu. Jadi satu rumah 2 kamar itu. Yang di sini yang di Jakarta satu. Iya, udah yang lain lancar kan. Ya saya anggap itu tadi akhirnya subsidi silang yang saya kasihan tetangga itu. Tapi ini sempat saya minta doa di Mekah ini. Di hadapan Ka'bah itu saya Allah, saya punya usaha baru ini. Mudah-mudahan lancar. Ya, enggak apa-apa lah. Nah, namanya usaha Pak, nggak ada selamanya lancar-lancar aja Pak. Kan pasti ada naik turunnya Pak. Sawah saya juga nggak pernah rugi, nggak pernah apa gitu kan. Juga nyawa Pak. Kampungnya Pak. Jadi sawah saya di kota sana di dekat kota, dekat jalan raya besar ya. Oh ini banyak ini juga. Iya. Ya memang itu mungkin dibongkar aja semua, kita diambil cacingnya, nah dia disingkirkan, nanti disesuaikan. Cacingnya ada berapa, ngikut ke aturan kemarin itu 1 meter diisi 3 kilo. Jadi dibalik nanti ada 15 kilo berarti butuh 5 meter persegi ya kayak gitu. Oh ini banyak ini gitu. Yang prosesnya tadi agak repot Pak nantinya memilih cacing ini. Ini milihannya yang repot saya ini. Mungkin dia juga mungkin belum tahu juga kali dia. Nah, pelembapannya saya pikir sudah pas ini. Sudah pas. Nggak terlalu hanya air, nggak terlalu kurang gitu. Iya. Karena ini juga pakai sak, jadi kalau air berlebih juga turun kan ke bawah. Tapi Sidoarjo sekarang jarang yang ini baru tinggi. Yang banyak itu daerah sana. Kalau LR memang jarang Pak. LR3 itu jarang, tapi kalau ANC banyak Pak. Ini sebetulnya saya sudah banyak teman juga yang bermain begini di Mojokerto, di mana. Tapi rata ANC Pak. Di mana? Bukan penjual-penjual. Oh penjual. Banyak baru sih. Nah seperti ini LR ini Pak, ini Pak. Yang kecil ini LR ini Pak. Belum? LR. Kecil ini ya ini LR ini. Banyak itu. Enggak ada biru-birunya itu LR. Nanti kalau saya nyortirnya nanti mau jual aja baru di. Monggo. Jual aja di sortir ini. Berarti pasti juga repot tuh Pak. Dalam? Repot juga nanti kelamaan. Saya sih nggak mikir itunya dulu, yang penting bisa menjual pertama, dijual sukses gitu nanti
dipikir berikutnya. Nggih. Daripada stres dulu nanti. Itu tadi sampai stres sudah tak. Yang expander tak jual adik saya. Oh gitu. Iya. Agak tadi aku ganti cherry ya. Cherry 3. Yang apa? Ada ARV juga. Oh, Anak saya pakai ARV. Daripada stres le, buka mobil le. Bukan kau mendang-mending, Mas. Ini kurang anu, Mbak. Nek menggomborkan sampai ini sore, Mbak. Jadi kuabe digomborno ini termasuk menurut Bapak ini guru saya. Itu termasuk gak digemburkan ini, hanya atasnya tok sing sampean kerawuk-kerawuk. Sampai dasarnya. Sampai sore, Mbak. Sampai dasar. Ya, sakniki lho dibuka sakniki sore ngene iki, Mbak. Wis meneh tak kandhani meneh nek sampean saiki kan wis ngerti nek ana gurune ini. Ini gurune teko. Halo, Assalamualaikum, Damat. Waalaikumsalam. Nggih. Sampun mantun sampean. Pun. Nggih sampean teng griya kula pun dugi alate. Kita lihat. Kita lihat ke sisi yang lain, coba. Nggih. Salam. Ini Mbak yang nanti besok tak kandhani meneh, Mbak. Besok carane rokok. Ini anu, Mbak. Ya seperti saya katakan tadi di awal, karena perawatannya kurang intens, kurang teratur, sehingga budidayanya kurang berhasil, tidak mencapai target yang diinginkan. Jadi harus ada, ini sepertinya harus ada treatment ke awal lagi, ke restart lagi, supaya bisa mencapai target sesuai yang diinginkan. Baik, sampai sini untuk sesi kunjungan mitra. Bila ada yang ditanyakan, bila ada pertanyaan atau komen, silakan langsung DM di WhatsApp official di bawah ini. Terima kasih. Pertanyaannya ini masih bisa diselamatkan, Mbak Edi?